Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Wang Lin merenung sebentar sebelum melangkah ke dalam penjara besar ini. Tempat ini seperti kisi-kisi dengan deretan sel yang tersusun rapi. Ketika Wang Lin masuk, tekanan dari sebelumnya meledak dan teriakan serta raungan kembali terdengar yang menyebar seperti mantra gelombang suara. Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat dia berjalan melewati deretan sel. Tangan-tangan hitam yang tak terhitung jumlahnya terjulur dari jeruji, seolah-olah berusaha menangkapnya. Pada saat yang sama, suara tawa terdengar dari dalam sel. Dari mana datangnya orang baru ini? Kemarilah dan biarkan aku menyentuhmu. Sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali aku melihat kulit sehalus ini. Kamu tampak sama persis dengan pelacur yang kubunuh sebelumnya. Orang asing. Waktu itu aku paling suka membunuh kalian para orang asing. Sepasang mata merah darah menatap Wang Lin dari balik jeruji. Ada berbagai emosi dan keinginan di balik mata itu. Wang Lin menatap dingin ke arah mereka. Orang-orang ini pasti tidak segila ini beberapa tahun yang lalu. Mereka menjadi seperti ini karena menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Jika hati seseorang tidak kokoh, maka mereka akan berasimilasi dengan niat membunuh dan kebencian di sini. Tidak semua tahanan berteriak, dan ada beberapa yang duduk diam di dalam selnya. Pendatang baru, kemarilah. Seorang pria berkulit hitam dari sel sebelah Wang Lin mengulurkan kedua tangannya ke arahnya. Ketika dia melihat Wang Lin berbalik ke arahnya, dia langsung meludah. Wang Lin mundur selangkah dan menghindari ludah yang berbau busuk ini. Orang berkulit hitam itu tertawa keras, matanya penuh dengan cemoohan. Namun ekspresi Wang Lin masih tenang. Lalu dia menatap orang itu dan tersenyum. Awalnya dia akan melangkah maju, tetapi dia berhenti. Orang yang berkulit hitam pekat itu melihat senyum Wang Lin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Entah mengapa, ketika dia melihat senyumannya, dia merasakan ketakutan yang luar biasa dan cemoohan di matanya berhenti sejenak. Namun ini segera digantikan oleh kekejaman. Wang Lin mengulurkan tangan kanannya ke tempat yang bisa dijangkau orang itu dan berkata dengan tenang, "Kemari." Orang itu terkejut. Tanpa sadar dia mundur beberapa langkah dan menunjukkan ekspresi muram. Wang Lin dengan tenang berkata sekali lagi, "Ayo." Pada saat ini teriakan dan raungan menjadi lebih intens karena teriakan para narapidana di sekitarnya. Orang berkulit hitam itu mengatupkan giginya saat tangannya membentuk cakar dan mengulurkan tangan ke arah kanan Wang Lin melalui jeruji sel. Pada saat tangan orang itu terulur, tangan kanan Wang Lin berubah menjadi pedang dan diarahkan ke telapak tangan orang itu. Pada saat yang sama, seutas energi pembantaian mengalir ke arahnya. Tubuh tahanan itu bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Seluruh tubuhnya kejang-kejang, darah hitam keluar dari lubang-lubangnya dan wajahnya berubah seolah-olah dia sedang menderita banyak rasa sakit. Pada saat ini, teriakan para tahanan di sekitarnya menjadi lebih intens. Namun sedetik kemudian, teriakan melengking yang menyedihkan terdengar darinya. Teriakan ini bagaikan pedang tajam yang menembus semua teriakan dan sepenuhnya menekan semuanya. Pada saat yang sama, semua orang di dekatnya berhenti berteriak. Namun jeritan memilukan itu tidak berhenti dan terus berlanjut. Jeritan ini dipenuhi dengan ketakutan yang kuat dan Wang Lin melihatnya dengan acuh tak acuh. Pria di dalam sel itu memiliki tubuh yang kurus dan tubuhnya perlahan-lahan semakin layu hingga menjadi mumi. Terlihat mulutnya terbuka dan berisi gas abu-abu. Segera gas abu-abu itu kembali ke tangan Wang Lin. Sekarang itu tampak sedikit lebih tebal dari sebelumnya. Hanya satu helai.
Wang Lin langsung mengerutkan keningnya sambil terus mengamati. Saat energi pembantaian memasuki tubuh orang ini, energi itu segera mulai menyerap kekuatan hidupnya, termasuk jiwa, darah, daging, dan semua esensinya. Menggunakan energi pembantaian untuk membunuh seseorang hanya akan memberinya nutrisi. Jika aku ingin membaginya menjadi untayan lain, aku masih kehilangan sesuatu. Aku kehilangan sedikit pencerahan. Wang Lin merenung sebentar sebelum melihat mumi itu. Tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi dan dengan pembatasan di tubuhnya, dia tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Bukan hanya dia yang seperti ini, hampir setiap tahanan di penjara ini juga sama. Teriakan menyedihkan itu berhenti setelah orang itu meninggal dan penjara menjadi sangat sunyi. Namun keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum teriakan itu terdengar lagi. Hanya saja kali ini lebih dahsyat. Wang Lin berjalan menuju sel berikutnya. Orang di dalam sel itu memperlihatkan senyuman haus darah kepada Wang Lin. Dia tampak menjilati bibirnya saat dia mundur dari Wang Lin dan berkata, "Bocah, kamu sedang berkultivasi kan? Bantu aku dan bunuh orang di hadapanku. Lalu aku akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Bagaimana?" Orang yang dikurung di sel seberangnya adalah seorang pria kekar. Mendengar kata-katanya, pria dari sel di seberang menatapnya dan berteriak dengan marah, "Aku sudah merasa tidak enak melihatmu. Bocah, jika kamu membunuhnya, aku berjanji akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Aku sudah cukup lama dikurung di tempat terkutuk ini. Semakin cepat aku mati, maka semakin cepat aku bisa bereinkarnasi." Wang Lin tidak berbicara sambil menunjuk ke arah mereka berdua. 2 titik merah darah muncul di dahi mereka dan mulai menyebar. Keduanya jatuh ke tanah, tetapi ada sedikit kelegaan di mata mereka. Sejak dia masuk ke sini, Wang Lin jelas bisa merasakan sedikit aura kematian bersamaan dengan kebencian. Awalnya dia mengira aura kematian itu muncul karena terlalu banyak orang yang meninggal di sini. Tetapi setelah berada di sini sebentar, Wang Lin menemukan bahwa aura kematian itu berasal dari para tahanan. Mereka semua ingin mati, namun banyak yang tidak punya keberanian untuk bunuh diri. Saat mereka berdua jatuh, Wang Lin dengan hati-hati mengamati tubuh mereka. Dia tidak menggunakan energi pembantaian untuk membunuh mereka berdua, jadi tubuh mereka tetap utuh. Tetapi ada aura aneh yang menghilang dari dalam tubuh mereka. Mata Wang Lin berbinar saat melihat ini. Dia samar-samar merasa seperti telah memahami sesuatu. Tetapi setelah memikirkannya dengan seksama, dia masih agak bingung. Seni pembantaian surgawi memurnikan kekuatan hidup seseorang menjadi segel. Aku telah mengolah dan merenungkan mantra ini berkali-kali. Aku selalu merasa seperti memperoleh pencerahan, tetapi terkadang semuanya kabur. Tangan kanan Wang Lin terulur dan tubuh pria kekar itu ditangkap olehnya. Wang Lin berlutut sambil menunjuk lubang di antara kedua alis orang ini dan memeriksanya dengan cermat. Wang Lin mendesah sambil berdiri dan berjalan menuju sel berikutnya. Setiap kali dia membunuh satu orang, dia akan memperhatikan mayatnya dengan seksama dan memeriksanya dalam waktu lama. Setelah 5 hari, lebih dari separuh tahanan di sini yang meninggal. Segera aura kematian yang pekat memenuhi area itu dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Wang Lin mengamati ribuan tubuh dan perlahan-lahan memperoleh sedikit pencerahan, namun tampaknya ada lapisan kabut di antara dirinya dan pencerahan ini. Dia tidak dapat melihatnya dengan jelas ataupun menyentuhnya. Apa sebenarnya yang terlewatkan olehku? Wang Lin merenung beberapa saat sambil mengerutkan dahinya. Karena kamu belum cukup membunuh, dan hasratmu untuk membunuh belum cukup kuat. Pria bernama Su itu perlahan berjalan keluar dari rumah hitamnya.
Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya ke arah Wang Lin. Segera Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia menatap pria bernama Su dan tidak berbicara. Namun pria yang bernama Su itu mulai berkata perlahan, "Meskipun aku tidak tahu secara spesifik, mantra yang kamu kembangkan seharusnya berhubungan dengan pembantaian. Dan itulah mengapa kamu ingin berkultivasi di sini. Namun, kamu tetap memilih tempat yang salah. Karena membunuh di sini tidak akan menghasilkan niat membunuh yang cukup baik untuk menciptakan aura pembantaian. Meskipun aku telah melihatmu membunuh banyak tahanan selama 5 hari ini, namun sebagian besar waktumu dihabiskan untuk meneliti. Terkadang tidak ada penelitian yang dapat dibandingkan dengan sekedar membenamkan dirimu dalam pembantaian, merasakan kenikmatan pembantaian, dan mendapatkan hati yang membunuh." Mata Wang Lin menyipit saat mendengarnya. Dia tidak menyangka sosok ini memiliki pemahaman tentang mantra yang dikembangkannya. "Sebenarnya aku mengolah dao pembantaian iblis. Ada 10 sipir di penjara Hong, dan hanya aku yang mengolah dao pembantaian iblis. Aku menggunakan pembantaian untuk memurnikan hatiku dan menjadi iblis. Amati dengan seksama niat membunuh yang kumiliki." Setelah pria bernama Su selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Tidak ada sedikit pun niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya. Tetapi Wang Lin merasa seolah-olah dia tiba-tiba berubah. Tidak ada sedikit pun niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya sebelumnya. Tetapi sekarang Wang Lin merasa seolah-olah dia tiba-tiba berubah. Meskipun tidak ada niat membunuh, namun Wang Lin merasa semua bulu kuduknya berdiri. Jiwa asalnya bergetar tanpa sadar dan rasa bahaya yang ekstrim muncul di dalam hatinya. Kemudian aura yang tidak diketahui muncul darinya. Meskipun aura ini tidak menyebar, namun aura ini sangat menakutkan. Pria bernama Su itu segera berkata perlahan, "Pedang yang memiliki sarung dapat menciptakan niat membunuh, tetapi tidak memiliki dasar yang kuat jika dibandingkan dengan pedang yang tidak memiliki sarung. Niat pembunuh yang sesungguhnya adalah pedang yang tidak memiliki sarung. Jika kamu benar-benar ingin mengkultivasikan pembantaian, aku dapat membawamu ke tempat di mana kamu seharusnya dapat mengalami pembantaian yang sesungguhnya." Mendengar kata-katanya, Wang Lin langsung menatap orang itu dengan serius dan berkata dengan tegas, "Apa syaratnya?" Pria bernama Su itu menunjukkan kekaguman dan berkata, "Bantu aku membunuh Jenderal Iblis yang bernama Si Xiao. Jangan tanya kenapa. Dengan niat membunuhku, aku setara dengannya. Dan aku 100% yakin bisa membunuhnya secara rahasia. Namun aku dibatasi dan tidak bisa meninggalkan penjara Hong ini. Dan dia tidak akan pernah memasuki tempat ini seumur hidupnya. Itulah sebabnya jika kamu membantuku membunuhnya, aku akan membantumu mengolah mantra pembantaianmu. Tetapi aku punya satu syarat lagi. Kamu harus membunuhnya menggunakan mantra pembantaian. Biarkan dia mati di jalan pembantaian." Pria yang bernama Su itu menunjukkan sedikit kebencian di matanya. "Jika aku benar-benar dapat menyelesaikan kultivasi pembantaianku, maka aku akan dapat menerima syaratmu," kata Wang Lin dengan suara yang tenang. Dia sengaja tidak mengatakan semuanya. "Baiklah, ikuti aku." Pria bernama Su itu menunjukkan senyuman yang menyeramkan dan berbalik. Penjara Hong ini hanyalah kedok. Peran sebenarnya dari 4 penjara di kota Iblis Langit adalah untuk menyediakan niat membunuh bagi pedang Kaisar Iblis. Itulah sebabnya dasar penjara adalah tempat yang harus kamu tuju. Hanya di sanalah kamu dapat benar-benar memahami niat membunuh. Wang Lin segera mengikuti pria bernama Su dan meninggalkan tempat ini sebelum menuruni anak tangga berikutnya. Anak tangga itu tampaknya tidak ada habisnya. Mereka melewati banyak tahanan,
Tetapi pria bernama Su tidak berhenti dan langsung melewati mereka semua. Setelah sekian lama, saat Wang Lin terus menuruni tangga, tercium bau darah yang pekat. Niat membunuh di sini 1000 kali lebih kuat daripada di atas. Lorong sebelum tangga tidak lagi gelap, tetapi diterangi oleh cahaya berwarna darah. Pria bernama Su tiba-tiba berkata dengan lembut, "Aku telah melanggar aturan dengan membawamu ke sini. Jadi kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Bahkan Mo Lihai. Istana ini diciptakan oleh Kaisar Iblis dan telah mengumpulkan cukup banyak niat membunuh untuk mempengaruhi hati seseorang. Jangan melawannya. Dan sebaliknya, terimalah dengan sepenuh hati. Rasakan niat membunuh itu." Wang Lin merenung sejenak. Setelah melihat pria bernama Su, dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat datang dari bawah. Niat membunuh di bawah sana sangat mengerikan dan seharusnya membantu seni pembantaian surgawi miliknya. Saat ini dia bahkan belum mendekat dan untayan energi pembantaian di antara jari-jarinya sudah mulai bergerak lebih cepat. Ada sedikit getaran yang keluar darinya. Ini bukan gemetar karena takut, tetapi dorongan untuk membunuh. Merasakan perubahan di dalam energi pembantaiannya, Wang Lin langsung melangkah ke dalam cahaya berwarna darah dan menuruni tangga. Kecerdasan Wang Lin jauh melampaui orang biasa. Dia hanya percaya 20% dari apa yang dikatakan pria bernama Su. Alasan utama dia memilih masuk adalah karena getaran yang berasal dari energi pembantaian. Untuk dapat mempengaruhi energi pembantaian, tempat ini pasti akan membantuku menguasai seni pembantaian surgawi. Wang Lin tidak berbalik dan menghilang ke kedalaman penjara. Beberapa hal di dunia ini mengharuskan kita untuk membuat pilihan. Beberapa hal akan hilang, tetapi ini adalah sesuatu yang harus kulakukan. Wang Lin terus menuruni tangga dan setelah beberapa saat, cahaya berwarna darah di hadapannya semakin kuat. Di dasar tangga ada dunia berwarna merah. Tempat ini sangat luas dan ada lapisan tebal bekas darah di tanah yang sangat mengejutkan. Ketika dia melihat ke sekeliling, dia tidak dapat melihat batas tempat ini. Sepertinya ruang ini berdiri sendiri dan berada tepat di bawah kota iblis langit. Ada banyak orang di setiap genangan darah dan mata mereka tertutup saat mereka berkultivasi di dalam genangan darah. Luka-luka mengerikan di tubuh mereka terlihat bergerak dengan cara yang aneh. Ketika Wang Lin memasuki tempat ini, 5 helai energi pembantaian terbang keluar. Mereka berputar di sekelilingnya dan tampaknya melepaskan ledakan kegembiraan. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam dan bau darah memasuki mulutnya yang menyebabkan niat membunuh memenuhi tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia bergerak dan tiba di samping genangan darah. Dia ragu-ragu sebentar sebelum duduk dalam posisi lotus di dalam genangan darah. Pada saat separuh tubuhnya muncul di kolam darah, niat membunuh yang kuat memasuki tubuhnya dari kolam darah dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap kali dia bernapas, niat membunuh di dalam tubuhnya semakin kuat. Setiap kali dia berkultivasi, semakin banyak niat membunuh yang masuk ke dalam tubuhnya dari kolam darah. Lambat laun, mata Wang Lin menjadi merah. Kelima untai energi pembantaian bersiul dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Niat membunuh di hatinya semakin kuat. Awalnya dia menggunakan energi spiritual surgawi untuk melawannya. Tetapi setelah merenung sebentar, dia menyerah melakukannya. Setelah menyegel pikirannya, dia membiarkan niat membunuh menguasai tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, semua orang di dalam kolam darah membuka mata mereka dan niat membunuh yang tak terbayangkan keluar dari mata mereka. Ledakan niat membunuh segera menyelimuti seluruh dunia merah. Orang-orang ini menyerbu ke langit dari dalam kolam darah dan raungan serta teriakan membunuh memenuhi area tersebut.
Setelah mendengar suara gemuruh, setiap orang yang terbang keluar segera mulai menyerang orang di dekat mereka. Serangan mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Ada banyak orang di dalam kolam darah. Wang Lin segera menyebarkan kekuatan jiwanya dan menemukan hampir ada 1000 orang. Pada saat ini banyak pembantaian yang terjadi dan niat membunuh di sini sangatlah mengerikan. Mata Wang Lin terlihat memerah. Pada saat ini, pikirannya telah terkunci. Seluruh tubuhnya tidak lagi berada dalam kendalinya dan diselimuti oleh niat membunuh. Tiba-tiba dia terbang keluar dari kolam darah dan mengeluarkan suara gemuruh. Dia menyerang orang-orang yang saling membunuh seperti tornado berdarah. Wang Lin telah kehilangan kesadarannya dan benar-benar tenggelam di dalam pembunuhan. Setiap serangan ditujukan untuk membunuh. Jari kematian, jari iblis, dan berbagai harta karun semuanya terus digunakannya. Kemanapun dia lewat, orang-orang akan mati karenanya. Mata Wang Lin benar-benar merah darah saat ini. Satu-satunya hal yang ada di dalam pikirannya adalah membunuh. Jika dia tidak membunuh orang lain, maka dia yang akan dibunuh oleh orang lain. Tempat ini adalah medan perang pembantaian. Seluruh tubuh Wang Lin berlumuran darah. Dia tampak tak kenal lelah saat menyerang setiap musuh yang ditemuinya. Dia bahkan tak ragu menggunakan mantra yang berarti saling menghancurkan. Semua orang yang terbunuh tidak benar-benar mati. Mereka terpengaruh oleh formasi di sini dan bangkit kembali di dalam kolam darah. Orang-orang di sini tidak bisa lagi dianggap sebagai manusia. Mereka lebih seperti alat untuk menyediakan energi pembantaian. Energi pembantaian yang dihasilkan oleh pembunuhan mereka akan diserap oleh langit dan menghilang tanpa jejak. Pembantaian ini berlangsung lama sebelum akhirnya berakhir. Semua orang ini memiliki aura pembunuh yang mengerikan dan mata mereka benar-benar merah. Sepertinya tidak ada lagi alasan yang tersisa pada orang-orang ini untuk tidak membunuh. Sekarang ada lebih dari 100 orang yang tersisa, termasuk Wang Lin. Semua orang ini memiliki aura pembunuh yang kuat di sekitar mereka yang terbentuk menjadi kabut darah selebar 3 kaki. Mereka bahkan tidak saling memandang saat mereka berpencar dan masing-masing mencari genangan darah. Orang-orang yang baru saja bangkit akan segera bubar sehingga orang-orang itu bisa memiliki genangan darah untuk diri mereka sendiri. Mata Wang Lin berwarna merah darah saat dia membawa kabut darah selebar 3 kaki ke arah kolam darah. Lebih dari selusin orang di dalam kolam itu semua bangkit dan segera pergi. Tampak ada sedikit kekaguman di dalam mata mereka yang merah. Wang Lin duduk sendiri di dalam kolam darah dan memejamkan matanya. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya sekali lagi. Warna merah darah di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh kejernihan. Aku percaya bahwa niat membunuh yang disebutkan oleh pria bernama Su adalah keinginan membunuh. Hanya dengan memiliki niat membunuh yang kuat, maka aku dapat menyelesaikan seni pembantaian surgawi. Jika aku tidak memiliki niat membunuh yang kuat, maka akan sangat sulit untuk meningkatkan seni pembantaian surgawi. Keberhasilan sebelumnya hanya dapat dianggap sebagai kebetulan. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam dan menutup matanya sekali lagi untuk membenamkan dirinya di dalam darah dan mulai memahami niat membunuhnya lagi. Setelah sekian lama, pembantaian dimulai sekali lagi di dunia merah ini dan semua orang terbang ke langit. Pembantaian semacam ini akan terjadi beberapa kali setiap hari. Selama pembantaian ini, banyak orang yang akan mati dan beberapa orang akan memiliki kabut darah yang semakin kuat di sekitar mereka. Waktu berlalu dengan cepat dan telah terjadi 40 total pembantaian pada hari ini. Wang Lin bertahan sampai akhir, tetapi kabut darah di sekelilingnya hanya selebar beberapa puluh kaki. Dibandingkan dengan yang lain, itu memang banyak, tetapi ada seorang pria berambut hitam yang memiliki
kabut darah selebar lebih dari 100 kaki. Saat ini dia melayang di udara seperti seorang raja. Setelah pembantaian terakhir berakhir, pemuda seperti raja itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara badai. Kabut darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba mulai bergejolak. Tepat pada saat ini, seberkas petir tiba-tiba terbang melintasi langit. Seekor naga perak tiba-tiba muncul. Dia menatap dingin ke segala sesuatu di bawahnya, dan kemudian tiba-tiba menghisapnya dengan sangat keras. Hal ini menyebabkan kabut darah di sekitar semua orang meninggalkan tubuh mereka dan dihisap olehnya. Pemuda seperti raja itu meraung dan menyerang langsung ke arah naga perak. Namun saat dia baru terbang setinggi 1000 kaki, naga perak itu berputar. Dengan sekali benturan, tubuh pemuda itu pun ambruk. Kabut darah pemuda itu dihisap oleh naga perak. Kemudian naga perak itu menghilang. Pada saat naga perak menghilang, mata Wang Lin menunjukkan kejelasan. Dia mengerti bahwa naga perak itu mungkin adalah pedang Kaisar Iblis yang dibicarakan oleh pria bernama Su. Energi pembantaian yang dihasilkan di sini mungkin adalah makanan untuk pedang iblis ini. Adapun pemuda berambut hitam, meskipun dia telah meninggal, namun dia dibangkitkan kembali dalam genangan darah. Saat ini semua kabut darah di sekitarnya telah menghilang, jadi dia harus memanjat lagi. Setelah 1 hari pembantaian, tempat ini menjadi sunyi. Wang Lin duduk di dalam kolam darah dan mulai memahami inti pembantaian. Dulu ketika aku mempelajari seni pembantaian surgawi, orang itu berkata bahwa karena aku mengolah domain hidup dan mati, aku dapat mengolah mantra ini. Akhirnya aku mengerti sekarang. Untaian niat membunuh perlahan memasuki tubuh Wang Lin dari kolam darah. Namun masih ada beberapa detail yang samar-samar antara seni pembantaian surgawi dengan domain hidup dan mati. Wang Lin merenung sejenak. 1 malam pun berlalu dan pada hari kedua, pembantaian dimulai lagi. Wang Lin benar-benar tenggelam dalam pembantaian di sini. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu saat niat membunuh di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Pembantaian tak berujung dan penyerapan niat membunuh tak berujung membuat tubuh Wang Lin perlahan memahami inti pembantaian. Ketika Wang Lin pertama kali tiba di sini, akan ada lebih dari 100 orang yang tersisa setelah setiap pembantaian. Tetapi sekarang Wang Lin dapat dengan mudah membunuh seseorang hanya dengan 1 jari. Tatapan matanya yang merah menyapu area tersebut dan hanya tersisa kurang dari 50 orang. Ke-50 orang itu tidak terus saling membunuh, tetapi berpisah dan menemukan kolam darah mereka sendiri untuk berkultivasi. Setelah seharian pembantaian, kabut darah di sekitar Wang Lin telah menjadi selebar 50 kaki. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu sekali lagi dan pembantaian yang kedua dimulai. Setelah pembantaian kali ini berakhir, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh. Terlihat ada kurang dari 20 orang di udara. Kabut darah di sekitar Wang Lin sekarang selebar 70 kaki dan kabut darah semua orang juga selebar beberapa puluh kaki. Hari demi hari berlalu di dunia merah darah ini. Meskipun Wang Lin sesekali mendapatkan kembali kejernihannya, namun dia tidak tahu sudah berapa lama waktu telah berlalu. Jika bukan karena fakta bahwa 5 untai energi pembantaian telah berubah menjadi segel kekuatan hidup yang menutupi tubuhnya, Wang Lin yakin dia sudah berkali-kali mati di sini. Dengan segel kekuatan hidup di sekujur tubuhnya, Wang Lin seperti seekor harimau kuat yang mulai memisahkan diri dari kawanannya. Pada hari ini, ketika pembantaian terakhir hari itu berakhir, hanya ada 2 orang yang tersisa di langit. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.